Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudara, teman ataupun sobat-sobat sekalian yang ada untuk menonton acara dari Rumah Sakit Advent Bandung yang bertemakan pola hidup sehat, 10 tips untuk hidup sehat. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang energik berolahraga dari huruf E. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang terus bergerak, kita akan senantiasa perlu untuk yang namanya berolahraga. Selain berguna untuk kesehatan kita, juga akan menambah secara semangat kita juga secara kualitas hidup juga kita akan semakin meningkat pada saat kita melakukan pola hidup untuk berolahraga. Nah, kita sudah belajar banyak tentang 10 hukum kesehatan, 10 tips hidup sehat yang memang sudah Rumah Sakit Advent Bandung canangkan. Hati gembira, istirahat cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari, dan pada saat ini kita akan juga membahas tentang E, yaitu energik berolahraga. Hidup sehat sebagai bagian daripada pola hidup kita sehari-hari harus dapat terus kita ulang-ulang, dapat terus kita praktekkan sehingga membuat kesehatan kita semakin baik, juga mental kita semakin bagus, dan juga kita secara rohani akan semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Sebelum kita berbicara tentang apa itu energik berolahraga, ataupun bagaimana kita menggerakkan badan kita supaya tetap hidup sehat, saya akan coba membahas dulu ke belakang tentang apa sih yang namanya aktivitas fisik. Jadi kalau tidak beraktivitas fisik namanya adalah inaktivitas fisik, di mana istilahnya adalah diberikan kepada seseorang yang tidak mencapai aktivitas fisik reguler sesuai yang direkomendasikan. Jadi memang ada istilah inaktivitas fisik, atau bahasa kerennya ya mungkin mager, ataupun malas, ataupun tidak berolahraga. Sebagaimana dianjurkan oleh American Heart Association, 150 menit seminggu ataupun 30 menit 5 kali seminggu, bisa langsung dilakukan 150 menit atau dicicil 30 menit sehari selama 5 kali. Itu adalah suatu standar bagaimana aktivitas fisik yang disarankan untuk mencegah banyak sekali penyakit-penyakit. Nah, pada saat kita tidak mencapai angka ini, nah, maka di saat itulah kita jatuh ke dalam keadaan yang namanya inaktivitas fisik, di mana ya pekerjaan kita ataupun olahraga kita itu belum sesuai atau belum sehat. Dari segi negara kita, Kementerian Republik Indonesia sudah juga memberikan beberapa terminologi ataupun kata-kata ataupun jargon yang sudah mengingatkan kita pentingnya untuk melakukan aktivitas fisik ataupun berolahraga. Di mana tadi ada yang namanya inaktivitas fisik atau perilaku sedentary. Jadi perilaku sedentary atau sedentari ini dalam bahasa Indonesia adalah ya tadi seperti saya sudah bilang, bagaimana kita jadinya malas, pola hidup yang malas ataupun pola hidup yang mager, seperti berbaring atau duduk dalam waktu yang lama. Zaman sekarang mungkin karena work from home, kita di kantor main laptop, lanjut nonton TV ataupun nonton sinetron ataupun nonton bola dalam jangka waktu yang lama. Mungkin yang kedua, pada saat kita harusnya mengantari anak-anak ke sekolah,
Mungkin karena kita sedentary, karena kita malas, kita jadi nggak jalan ke sekolah, padahal sedekat. Tapi kita pilih naik motor ataupun naik mobil. Itu juga salah satu perilaku sedentary yang tidak sesuai dengan pola hidup yang sehat. Lalu pada saat seandainya kita mau belanja ke toko, atau kita mau ke warung, atau mau belanja sedikit keperluan rumah, itu juga kita malah naik motor. Padahal harusnya kita masih bisa jalan santai untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, mengapa sih physical inactivity ataupun aktivitas fisik ini juga tidak bagus? Jadi menurut penelitian Journal Physiology of ERG dikatakan dia mempengaruhi banyak sekali aspek fungsi organ dalam tubuh kita. Aspek kardiorespirasi ataupun jantung, paru, untuk otot juga, untuk saraf, juga organ reproduksi, pencernaan, imunitas, tulang, dan juga endokrin. Mungkin saya yang ambil di sini tentang bagaimana kalau kita inaktif, kita akan terkena penyakit-penyakit kronis untuk penyakit jantung kita, seperti heart disease. Bagaimana ini juga dihubungkan dengan yang namanya obesitas. Jadi pada saat kita inaktif ataupun mager, kita akan terkena obesitas, adapun diabetes tipe 2, dan akhirnya kita mendapatkan komplikasi yaitu namanya penyakit jantung. Bisa jadi serangan jantung, bisa jadi jantung kita juga membesar ataupun congestive heart failure. Jadi pentingnya, dan ini sudah diteliti secara jangka panjang, bahwa inaktivitas fisik itu berhubungan dengan berbagai macam penyakit sebagai suatu faktor risiko atau sesuatu yang memberatkan sehingga kita menjadi sakit. Nah, tentunya kita mau dong supaya tidak inaktif. Dan bagaimana yang sekarang ini sesuai dengan zaman pandemi seperti ini, zaman COVID-19, physical inactivity is associated with higher risk for severe COVID-19 outcomes. A study in adult patient. Jadi di sini dikatakan, di sebuah penelitian di Amerika dikatakan inaktif apakah berhubungan dengan penyakit COVID-19, khususnya penyakit COVID-19 dengan gejala yang berat. Dikatakan pasien COVID-19 yang selama 2 tahun sebelum dia sakit COVID ini inaktif, dia lebih tinggi angkanya untuk dirawat di rumah sakit, untuk masuk ke ICU, bahkan mendapatkan yang namanya kematian ataupun morbiditas. Jadi bisa dibilang, orang-orang yang dalam 2 tahun terakhir ini lebih aktif, maka risiko dia untuk masuk ke rumah sakit, ke ICU ataupun kematian itu juga menurun. Jadi risiko inaktivitas ini juga melebihi risiko penyakit ini menjadi berat karena usia ataupun transplantasi organ. Karena memang untuk usia yang lebih tua, penyakit COVID ini akan membuat gejalanya lebih berat. Dikatakan bahkan melakukan aktivitas ringan saja itu penting supaya kita dapat mencegah penyakit COVID-19 yang lebih berat. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik? Nah, ini juga sebuah penelitian yang menurut saya menarik lagi. Bagaimana orang yang beraktivitas fisik, terserah mau jalan santai dengan binatang peliharaannya, ataupun bahkan di kursi roda, tetap dia berolahraga, ataupun pergi belanja tadi, naik sepeda, naik turun tangga, bahkan mungkin orang tua yang pakai tongkat, dapat menurunkan bagaimana pasien supaya dirawat di rumah sakit dan kematian. Lalu dia juga dapat meningkatkan respons imun kita terhadap vaksin. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang sampai umurnya yang sudah lanjut itu masih aktif ataupun masih bisa bergerak, masih bisa berolahraga, karena si vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita juga dapat meningkat. Bagaimana efeknya juga, efek baik daripada vaksin itu akan meningkat jikalau kita beraktivitas fisik. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.